Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya mau berbagi pandangan XAUSD untuk minggu depan di tanggal 17 sampai dengan 21 Maret 2025. Sebelum saya berbagi pandangan untuk minggu depan, saya mau review pergerakan XAUSD di minggu kemarin. Untuk minggu kemarin closingnya ditutup sangat bullish dan dia break sini ya, dia break resisten dan membuat high baru. Ya saya tidak ekspektasi ya bahwa minggu kemarin itu membuat high baru. Cuma memang jangka panjangnya memang dia ke 3000 itu berpotensi. Cuma bayangan saya masih belum. Tetapi ternyata kemarin itu market berkata lain dan dicapailah harga 3000 berapa ini all time high-nya 3005 ya, 3004 ya, 3004 3005. Oke, lalu untuk karena minggu ini strong bullish dan sudah break resisten weekly-nya, maka kecenderungan ini harga berpotensi untuk bisa lebih tinggi lagi. Nah, potensi harganya berapa? Kalau saya ukur dari Vibo, jadi kemungkinan target berikutnya mungkin bisa di minggu depan atau di akhir bulan itu juga bisa. Jadi bisa juga area harga ini targetnya ke 3040 atau mungkin 3050 ya angka psikologisnya. Dan di 3083 atau mungkin sekitar 3100. Nah, ini potensinya seperti itu. Untuk area yang bisa dipantau, ini adalah area pullbacknya, adalah area di sini nih, area breakoutnya dia yang perlu dipantau ya. Sebagai mungkin bisa dibuat sebagai acuan untuk area buy. Ya kemungkinan nanti di area 2956. Oke, tapi ya ini hanya sekedar perkiraan aja. Sebelum saya melanjutkan untuk ke lower time frame, kita lihat seperti apa potensinya di minggu depan. Saya mohon izin untuk memberikan sedikit informasi. Saya ada sesi live edukasi dan Q&A di bulan Maret 2025. Buat kamu yang belum mengerti tentang metode entry, konfirmasi entry, dan sebagainya, kamu bisa daftar di link deskripsi atau scan QR yang ada di layar. Oke, sampai jumpa di sesi live edukasi Q&A. Saya hapus dulu semuanya. Kita lihat ke daily dulu. Nah, di daily juga ini adalah resisten yang di break. Lalu dia membuat sebuah FVG. Nah, ini sebuah FVG ini pending order ya untuk orang-orang yang belum dapat harga. Nah, ini karena kemarin harganya terlalu kenceng, jadi ada beberapa orang atau beberapa institusi yang belum kebagian harga dan ini bisa juga diambil ya. Oke, lalu saya turun lagi di time frame H4. Nah, kalau di time frame H4 ini juga sama, ini break. Nah, ini break. Kemudian di sini ada apa ini ya? Kayak biasanya ini candle. Nah, ini kan sesuai persis ya. Kalau di H4 kemungkinan area potensinya, area koreksinya bisa di sini. Ini bisa lebih perkecil lagi. Kalau ini kan lebar 2978 sampai dengan 2941. Nah, kalau di H4 ini bisa lebih kecil areanya. Semakin kecil time frame itu akan semakin lebih presisi. Cuma kadar keakuratannya lebih kecil ya akuratnya ya, tapi biasanya saya marking areanya ini di area time frame besar, kemudian cari konfirmasinya di area-area di time frame kecil ya. Ini bisa dipantau untuk minggu depan, ini bisa dibuat sebagai area buy, atau kalau mau lebih presisi ambil candle yang ini aja di harga 2952,5 sampai dengan 2939. Nah, ini bisa dipantau untuk sebagai area buy di minggu depan. Tapi masalahnya kira-kira nyampe enggak turun ke sini ya? Bisa enggak dia koreksi ke sini? Kalau dia koreksi ke sini bisa berarti kan cari area sell. Cuma kalau area sell saya kemungkinan ya di sini. Cuma sebelum saya menentukan area sell, nah ini perlu diketahui juga, ini adalah area FVG-nya H4 dan FVG H4 ini sudah di tap sama candle yang ini. Artinya liquidity-nya sudah diambil dan kemungkinan
karena ini di tab sangat kecil sekali. Lalu kemungkinan harga ini bisa melanjutkan kenaikannya, kemungkinan ya, karena ini liquidnya kalau ini dilihat FVG-nya tidak fresh, karena sudah diambil oleh candle yang ini. Nah ini ada contohnya yang mana? Ada contoh yang ini. Aku cari contoh ini. Ini ada contohnya. Ini ketika FVG-nya di tab sama ini. Nah begitu di tab dia langsung terbang. Biasanya sih indikasi kalau tab ini harga ini memang apa ya kuat gitu loh. Dia hanya butuh kurang bahan bakar sedikit lah intinya. Kalau dia FVG-nya ini sampai diambil dalam, berarti dia membutuhkan bahan bakar yang banyak untuk terbang ke atas. Itu analoginya ya, itu asumsinya. Begitu di tab ini harga terbang. Kalau area sell, kalau yang fresh di sini, cuma ini sellnya ya hati-hati karena ini liquidity-nya sudah diambil. Potensinya mungkin dia ya kalau misalkan ini begini kira-kira ya. Nah karena ini informasinya kurang, jadi saya turun lagi ke time frame H1, kita lihat seperti apa. Dan kalau di time frame H1 penampakannya ini, sebenarnya kalau di time frame H1 FVG-nya ini masih ada yang fresh. Nah di daerah sini banyak yang fresh betulnya. Nah ini bisa juga dibuat sebagai area pantauan untuk buy. Area buy-nya memang lebar karena ini kan FVG-nya kan lebar banget ya. Nah ini kan FVG-nya lebar banget. Dia ini kan di sini banyak area orderan-orderan yang belum diambil. Kalau di time frame H1 ini bisa, kalau mau area ini dikecilkan, ini bisa dikecilkan areanya di sini. Oke, ini kalau berdasarkan dari time frame H1. Oke, saya tulis aja lah, enggak apa-apa. Di 2948 sampai dengan 2940,5. Nah, ini bisa dipantau sebagai area pantauan buy. Ini juga bisa, ini area pantauan buy di harga 2966 sampai dengan 2953. Nah, ini pantauan untuk area buy dari sisi time frame H1. Oke, nah lalu sell-nya, kalau sell-nya sebetulnya di H1 ini pun juga sebetulnya tidak ada yang fresh, ini yang saya marking. Nah kemudian kalau ini berarti kan harus kalau memang kurang jelas berarti ya turun di time frame kecilnya. Nah kalau ini juga oke, aku mau lihat lagi. Kalau M15 ini persis, nah di daerah sini ini bisa buat acuan untuk sell. Oke, saya tulis di harga ini dipantau ya, cuma sell-nya ini kalau saya lihat ini rawan di break 2998,5 sampai dengan 2993,5. Nah ini bisa dipantau untuk area sell tapi berdasarkan time frame M15. Semakin time frame kecil semakin presisi, tetapi keakuratannya itu harus overlapping dengan time frame besar. Ini kalau dilihat dari time frame M15 berarti ini kan tadi ini sudah diambil liquidity-nya, low-nya. Berarti ini saya asumsi ini jadi low. Nah, ini menjadi high-nya. Terus kalau dilihat lagi di sini ini sudah break resisten dan kemungkinan ini break resisten, kemungkinan ini begini, kemungkinan. Nah, kemungkinan ya. Jadi nanti dipantau aja. Bisa juga memang nanti arahnya seperti ini terus dia ini turun juga bisa segala kemungkinan di trading bisa. Oke, yang penting kita selalu lihat konfirmasinya seperti apa ya. Mungkin area-area itu untuk minggu depan yang perlu dipantau. Lalu kita ke news untuk minggu depan. News minggu depan ada di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian ini adalah area-area yang perlu dipantau. Cuma besok kemungkinan ya waspada saja. Kalau saya lihat ini harganya masih cenderung untuk kuat naik karena ini FVG-nya di tab ya, dia tidak sampai turun ke bawah. Tapi ya bisa juga besok itu ya turun ke bawah ngambil liquidity di sini ya bisa juga. Karena ini kalau dari daily ini kan juga doji dan ini juga area liquidity FVG, ini kan juga area liquidity yang harusnya yang biasanya diambil untuk sebagai bahan bakar untuk lanjut ke atas. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Jikalau video ini terasa bermanfaat, boleh dibantu dengan like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video analisa berikutnya. Bye bye.